Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini tertulis di Efesus 6 ayat 15. Begini isinya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Terima kasih, shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara berkata kepada diri saudara, aku telah melayani Tuhan? Ternyata ucapan itu tidak perlu sama sekali. Mengapa demikian? Karena ketika kita melakukan segala sesuatu dengan penuh kerelaan, kita melupakan apa yang kita kerjakan itu. Dan pada prinsipnya, bukan kita yang melayani Allah terlebih dahulu, tetapi Allah sendiri yang melayani kita sejak semula. Apa buktinya? Ketika Yesus mati di kayu salib, dia menjadi imam yang menyerahkan darahnya sendiri. Karena yang bertugas untuk berdoa menyerahkan korban pengampunan dosa adalah imam. Tetapi Yesus menyerahkan darahnya sendiri sebagai pemurnian akan pribadi manusia yang percaya kepada dirinya. Sehingga kita semakin mengerti satu hal, saudaraku yang terkasih. Ketika kita diberi kesempatan untuk memberitakan firman, maka kita harus mempergunakan kaki yang penuh dengan kerelaan. Ada antusias yang besar di balik tentang kerelaan itu. Mengapa banyak orang rela untuk melakukan sesuatu, mengeluarkan banyak uang, memberikan waktu mereka yang berkualitas untuk sesuatu yang mereka sedang tuju tersebut? Tentu ada nilai tertinggi yang mereka sedang dapatkan. Ada sesuatu hal yang menggetarkan hati mereka, sehingga mereka melakukan usaha terbaik untuk dapat mendapatkan hal yang mereka maksud tersebut. Mengapa kita sangat sulit untuk memberitakan kabar sukacita itu, padahal kita adalah pelayan-pelayan yang Tuhan telah utus di tengah-tengah dunia ini? Karena kita lupa bahwa kita tidak melihat lagi pribadi Yesus Kristus sebagai nilai tertinggi yang harus terus kita capai. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus telah menyampaikan dalam Efesus pasal yang ke-6 ini terkait tentang perlengkapan-perlengkapan rohani. Ia berkata bahwa yang kita hadapi sekarang ini bukan lagi persoalan darah dan daging. Jika selama ini hal-hal yang terus dikumandangkan adalah musuh yang terbesar di dunia adalah diri sendiri, bukan satu bangsa. Tetapi pertanyaannya adalah, sampai kapan kita tidak dapat mengalahkan diri kita sendiri? Padahal Rasul Paulus telah berkata dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tetapi kita masih terus bergumul untuk mengalahkan diri kita. Ketika seseorang telah dapat mencapai puncak tertinggi, kita masih berputar-putar di seputaran tentang menyelesaikan persoalan pribadi kita. Dan itu mengapa Rasul Paulus pernah berkata, seharusnya kamu sudah menjadi Kristen makanan keras, tetapi kamu masih Kristen susu yang harus diberikan makanan yang lunak itu. Tetapi orang-orang di sana telah menjadi orang yang survive dengan segala keadaan. Ini waktunya kita harus move on dari hal-hal yang selalu merujuk kepada diri kita sendiri. Memang yang tersulit untuk kita hadapi adalah diri kita sendiri.
Tetapi sampai kapan kita terus bergumul dengan pribadi kita? Padahal masih banyak hal yang harus kita pergumulkan di dunia ini. Sehingga kemuliaan Tuhan semakin nyata lewat apa yang boleh kita kerjakan dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai pertanggungjawaban kita di dunia ini. Rasul Paulus pernah berkata juga bahwa kamu harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, untuk tetap berdiri setelah menyelesaikan segala sesuatu. Berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jika kita pahami segala sesuatu hal tersebut, berarti satu pun tidak boleh terpisah dari yang lainnya. Semua itu menjadi perlengkapan bagi kita untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Ketika kita memiliki iman yang kokoh, maka kita terus memberitakan firman. Jika kita memiliki iman yang kokoh, maka kita akan terus berjalan dalam keadilan dan kebenaran tersebut. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, berikanlah hati saudara untuk rela untuk memberitakan firman. Jangan pernah katakan, aku terlalu sibuk dengan waktuku. Tuhan tidak pernah berkata demikian kepada saudara. Jangan pernah berkata kepada dirimu, aku tidak punya waktu. Jangan pernah berkata, aku terlalu repot. Ingatlah saudaraku, semakin saudara menjunjung nilai tertinggi, maka saudara akan mau repot dengan apa yang harus kita kerjakan. Tuhan sendiri repot bagi kita. Mengapa kita tidak mau repot untuk Tuhan? Maka mari kita berkasutkan kaki penuh dengan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera itu. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan yang Tuhan telah beri, supaya kami menjadi pemberita-pemberita Injil yang penuh dengan kerelaan hati, penuh dengan ucapan syukur, karena Engkau layakkan kami, orang yang tidak layak ini. Mampukan kami Tuhan dalam pelayanan tersebut, sehingga apa yang boleh kami sampaikan adalah kebenaran yang bersumber dari Bapa. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.